Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melza Amalia Utami dengan NIM 23111050026 akan mempresentasikan analisis iklan dengan teori Feldman. Yang pertama adalah iklan Oreo Ice Cream. Secara visual, iklan ini menampilkan sebuah batang es krim Oreo yang besar sebagai elemen sentral. Latar belakang berwarna biru muda menciptakan kesan langit terbuka yang sejuk dan ceria. Di sekeliling es krim terdapat karakter kecil bergaya kartun yang melakukan berbagai aktivitas menyenangkan seperti memanjat es krim, menyelam ke dalam krim, bermain sepeda, hingga berselancar di salju Oreo. Teks utama The Pine-Filled World of Oreo Ice Cream berada di bagian atas komposisi menggunakan tipografi besar, putih, dan playful. Branding Oreo tampak jelas pada stik es krim dan pojok kanan bawah gambar. Tidak ada unsur visual yang bertentangan dengan ekspektasi audiens. Semuanya terkesan ramah, akrab, dan penuh imajinasi. Elemen-elemen visual dalam iklan ini tersusun dengan sangat teratur dan mendukung pesan utama. Komposisinya yaitu simetris dengan titik fokus utama pada es krim, dikelilingi aktivitas visual yang membentuk gerakan sirkular imajinatif. Es krim menjadi dunia kecil, tempat berbagai kegiatan berlangsung. Warna biru mendominasi sebagai latar, menekankan kesegaran dan kebahagiaan. Warna putih dan hitam menciptakan kontras yang khas dan memperkuat identitas merek. Ritme visual dihadirkan melalui gerakan karakter di sekeliling es krim yang menciptakan dinamika dan energi, meskipun objek utama bersifat statis. Elemen paling mencolok adalah es krim, baik dari segi ukuran maupun warna kontras. Ini menunjukkan bahwa produk tetap menjadi pusat perhatian meski dibalut narasi imajinatif. Hierarki visualnya adalah urutan pembacaan visual dimulai dari judul kampanye, lalu ke objek es krim, diikuti interaksi karakter, dan terakhir brand logo. Gaya visualnya ilustratif, kartunis, dan ringan, sangat sesuai untuk segmen pasar anak-anak hingga remaja. Iklan ini menyampaikan bahwa es krim Oreo adalah media kegembiraan dan petualangan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Es krim ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi menjadi bagian dari dunia imajinasi yang fun-filled. Simbol-simbol seperti memanjat, melompat, bersepeda, dan terbang menunjukkan bahwa Oreo bukan sekedar produk pasif, tapi aktif secara emosional, membawa konsumen masuk ke dunianya. Dan secara budaya, iklan ini mengangkat nilai-nilai kebahagiaan masa kecil, kesegaran dan kenikmatan instan, dan koneksi sosial yang hangat. Iklan Oreo Ice Cream dapat dikategorikan sebagai iklan non-disruptif yang sangat efektif, berdasarkan beberapa alasan berikut. Koheren secara visual dan pesan. Semua elemen mendukung satu tema, yaitu dunia yang menyenangkan. Identitas merek kuat, yaitu warna, bentuk, dan karakter sangat Oreo. Komunikasi emosional efektif menghadirkan nostalgia, kebahagiaan, dan semangat bermain. Kesesuaian audiens, yaitu anak-anak, remaja, dan keluarga sebagai target utama akan merasa terhubung. Dan yaitu estetika menyenangkan, yang menarik secara visual tanpa membuat jenuh atau membingungkan. Selanjutnya adalah iklan Nescafe. Gambar iklan menampilkan kemasan blister berisi 4 tabung yang sangat menyerupai baterai AA. Di permukaan tabung tersebut tertulis logo Nescafe Classic serta label natural. Warna dominan merah, hitam, dan coklat menyerupai kemasan kopi klasik Nescafe. Di sisi atas, kemasan tertulis Perfect dan AA, menguatkan ilusi bahwa ini adalah produk elektronik, bukan makanan atau minuman. Kemasan terlihat sangat rapi, dengan desain minimalis namun mencolok. Tidak ada informasi produk seperti kopi instan atau minuman panas yang biasanya terlihat dalam kemasan produk makanan. Ini menunjukkan bahwa nilai utamanya adalah memicu interpretasi visual yang menyesatkan secara sengaja. Unsur visual utama yang digunakan adalah pusat perhatian ada pada 4 tabung yang identik, berjajar vertikal menciptakan ritme visual yang stabil. Kombinasi merah dan hitam menciptakan kesan energik, agresif, dan kuat, sangat cocok untuk citra energi. Dominasi logo Nescafe di setiap baterai memperkuat merek. Kontras antara bentuk baterai dan isi membangun efek visual disruptif.
hierarki visualnya, yaitu fokus utama pada baterai, lalu pada tulisan Nescafe, dan kemudian baru ke informasi kecil seperti netto 500 gram, daya desain, bersih, industrial, dengan pendekatan visual yang hampir futuristik, jauh dari kesan rumahan atau hangat yang sering diasosiasikan dengan kopi. Iklan ini menyampaikan pesan bahwa kopi berfungsi layaknya baterai bagi tubuh, sebagai sumber tenaga, semangat, dan pengisi ulang energi. Visual baterai tidak hanya lucu atau unik, tetapi secara simbolik sangat kuat. Pesan tersiratnya menyentuh konteks budaya dan gaya hidup urban, yaitu di era kerja cepat dan produktivitas tinggi, tubuh dipandang seperti mesin yang butuh energi instan. Kopi dikonstruksi ulang bukan sebagai minuman santai, tetapi sebagai alat bantu penunjang energi agar bisa melalui hari penuh semangat. Dari sisi efektivitas, iklan ini sangat berhasil. Estetiknya menarik perhatian dengan desain sederhana dan tajam. Komunikatif menggabungkan simbol kuat baterai dengan brand awareness Nescafe. Disruptif menantang persepsi umum tentang kopi. Relevan secara sosial dan kultural. Menyesuaikan diri dengan gaya hidup generasi urban dengan pekerja modern yang haus energi. Secara keseluruhan, iklan ini memenuhi semua unsur penilaian menurut Feldman, berkualitas, komunikatif, dan relevan secara estetis dan kultural. Iklan ini bukan hanya menjual produk, tetapi mengajak audiens untuk berpikir ulang tentang fungsi konsumsi itu sendiri. Kesimpulannya, dengan pendekatan teori Feldman, iklan Nescafe ini terbukti menjadi contoh sukses deskripsi visual. Ia tidak hanya menyampaikan pesan secara jelas, tapi juga membangun narasi baru yang segar dan bermakna. Melalui kemasan yang mengejutkan dan metafora visual yang kuat, iklan ini menunjukkan bagaimana desain dapat menjadi alat komunikasi kritis dalam lanskap media yang padat dan kompetitif.